Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kembali lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan kita masih terus belajar mengenai firman Tuhan, khususnya dalam topik hukum Taurat yang kita lihat dalam terang perjanjian baru tentunya. Karena kita bukan orang Israel, kita tidak dituntut untuk melakukan hukum-hukum Tuhan secara legalistik, tetapi kita lihat itu dan lakukan dalam terang perjanjian baru di mana Kristus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga menjadi penggenap dari seluruh isi hukum Taurat, dan yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, hari ini Jumat 19 September kita belajar satu hukum lagi yang saya beri judul Jangan Berzinah. Ayatnya tentunya ada dalam Keluaran 20 ayat 14 yang merupakan ayat hafalan kita. Saya yakin saudara bisa hafal ini, yaitu jangan berzinah. Saudara, tentunya hukum Taurat ini diulangi lagi dalam Ulangan 5 di generasi selanjutnya, yaitu generasi yang memasuki tanah Kanaan, sehingga Musa harus mengulang kepada generasi tersebut. Nah, persoalan perzinahan ini di dalam era modern tentunya menjadi tren yang harus diwaspadai, karena baik itu manusia biasa, orang awam, atau pekerja, atau bahkan pendeta dan hamba Tuhan banyak sudah jatuh dalam dosa ini. Karena itu tidak ada satu orang yang kebal, imun terhadap dosa ini, karena itu kita harus menghindarinya. Karena itulah Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi perzinahan. Yusuf yang hidup jauh sebelum hukum Taurat diberikan sudah mengerti bahwa berzina itu dilarang. Karena itulah dia menghindar dari godaan istri Potifar, sehingga dia malah dituduh dan difitnah karena dosa yang ia tidak mau lakukan. Kiranya kita mengikuti teladan Yusuf ini. Di dalam hukum Taurat, hukuman yang bagi orang yang berzina itu sangat tegas sekali, yaitu hukuman mati. Kita bisa membaca misalnya dalam Imamat 20 ayat 10. Di sana dikatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Saudara, perhatikan, ini hukuman capital punishment, hukumannya mati dengan dirajami batu. Jadi saudara, ini sangat berbahaya sekali. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya dalam Keluaran 20 ini, di situ dalam Imamat 20 maksud saya, di sana diberikan beberapa petunjuk mengenai hal-hal dalam perzinahan yang harus tidak boleh dilakukan. Misalnya, seseorang tidak boleh tidur dengan ibu tirinya, ayat 11. Tidak boleh tidur dengan mertua atau menantunya, ayat 12. Laki-laki dengan laki-laki, homoseksual, lesbian, itu juga tidak boleh, ayat 13. Berhubungan intim dengan binatang, dengan saudara kandung, ayat 17. Bersetubuh saat wanita sedang datang bulan, ayat 18. Tidur dengan tante atau omnya, atau saudara, atau kakak, atau adik dari papa atau mama kita, ayat 20, tidak boleh. Jadi aturan-aturan ini yang Tuhan berikan adalah yang dilanggar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itulah bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan harus menghindari dosa ini, karena hukumannya sangat-sangat parah sekali, hukumannya sangat berat sekali bagi orang yang melanggar. Tapi puji bagi nama Tuhan, di era perjanjian baru oleh karena kasih karunia, kalau orang kedapatan berzina, kita tidak bisa melakukan hukum capital punishment ini. Kita harus sadarkan orang itu dari kesalahan dan bertobat. Bersyukur saudara dan saya tidak hidup dalam era perjanjian lama. Karena itulah dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus kembali mengulangi hukum ini, bahkan dikembangkan lagi. Dalam Matius 5 ayat 27-28 Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi perzinahannya ini sudah sampai tingkat pikiran saja kita sudah berdosa. Dan saudara tahu, kita semua gagal saat kita melihat wanita cantik atau pria yang gagah, ganteng. Mungkin kita membayangkan hal-hal yang jorok, yang kotor, itu pun sudah dianggap berzina. Bayangkan saudara, kalau hukum ini diberikan dan
harus dilakukan seperti ini secara mutlak, maka tidak ada orang yang bisa selamat dan terhindar dari hukuman kekal. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mengubah ini semua di dalam era kasih karunia. Kita tetap harus menjaga kekudusan, kita tidak boleh berzina, tetapi pengampunan pun Tuhan siapkan kalau kita jatuh. Karena itu orang percaya tidak bisa hidup dalam dosa dengan hidup dalam perzinahan. Kalau engkau melakukannya saat ini, tinggalkan dan berhenti melakukannya, karena Tuhan tidak suka. Ada hukuman dan disiplin yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang melanggar hal ini. Lalu Paulus juga mencatat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-4, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pengudusanmu, yaitu kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Efesus 5 ayat 5, karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus Allah. Jadi konsisten sekali firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Masalah perzinahan adalah masalah yang harus kita hindarkan dan tidak boleh dilakukan sebagai orang percaya. Sebelum hukum Taurat, saat hukum Taurat ada, saat Yesus datang, itu sama. Karena itu mari Tuhan memberikan kita kekuatan. Kalau saudara sudah menikah, setia dengan pasanganmu, be satisfied, merasa puas dengan pasanganmu, dan jangan mengingini istri orang lain atau terpikir untuk berzina, karena Tuhan membenci akan hal ini. Dan bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita hidup dalam pengudusan dan setia kepada pasangan kita dan tidak mencemarkan tempat tidur. Kiranya firman ini mengingatkan kita, memotivasi kita untuk makin hari makin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.